Makanya kita support ini teman-teman penyuluh untuk berinovasi, dan rekan-rekan petani juga saat ini kan sudah menggunakan media sosial ya. Saat ini Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Ini berfokus kepada penyiapan standar untuk dari bibit, budidaya, hasil, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyiapan, input, dan peralatan pertanian begitu. Inovasi teknologi itu kan harus distandarisasi juga untuk bisa diterapkan begitu kan. Jadi kami nanti lebih luas lagi, dan dinamikanya nanti pasti akan banyak sekali kita terkait dengan hasil-hasil riset yang terstandar, kemudian produk yang terstandar, benih yang terstandar, budidaya teknologi pertanian, termasuk juga hasil produk pertanian yang terstandar. Dan ini penting untuk kita supaya petani kita bisa meningkatkan kualitas produk, kualitas hasil, termasuk peningkatan produksi, supaya kesejahteraan mereka meningkat. Komunitas perkebunan sebagian besar adalah komunitas komersil dan untuk orientasi ekspor. Jadi saya tadi menyampaikan blueprint pengembangan pertanian Indonesia ke depan, itu ada 5 komoditas yang orientasi ekspor. Yang pertama tentu kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, dan lada. Ya, selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, pada siang hari ini saya ini sungguh berbahagia karena di samping saya ini orang pusat ini, orang pembesar Kementerian Pertanian ini Pak, ya Pak Kapus ini, Pak Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Perkebunan. Mohon maaf nih saya ganggu waktunya ya. Di sela-sela kesibukan beliau nih, Pak Dr. Kuntoro Boga Andri. Bener ya namanya Pak ya? Betul. Oh, ya. Betul, bisa Mas. disapa dulu sahabat tani kita Ya, panggil, sahabat Pak. tani, rekan-rekan petani, penyuluh, dan teman-teman semua, salam kenal. Saya Kuntoro Boga Andri, saat ini sebagai Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Pertanian Perkebunan. Gitu ya. Oke. Bapak aslinya mana Pak? Saya Banyumas. Wah, tanggane Dewek berarti ya? Iya, asli Masih saya Banyumas. bisa ngomong apa belum nggak Pak nih Pak? Ya, bisa lah. Saya Kebumen Pak, tetangga kabupaten ya. Alhamdulillah ketemu teman-teman dari Kebumen dan sekitarnya. Kedu ya? Kedu ya. Banyumas, Kedu Barling itu. Mas Cakep. Ya. Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Oke Pak Dr. Boga ya, saya nyapanya ya Pak Dr. Boga. Ini kesempatan yang luar biasa ini. Saya terima kasih banget dikasih waktu untuk ngobrol, duduk bareng, dan untuk mempersembahkan ini kepada sahabat tani sekalian. Ini perkenalan juga, kami ini panggung penyuluhan namanya Pak. Jadi di Kebumen itu ada penyuluh pertanian Kebumen, terkumpul dalam tim panggung penyuluhan, namanya kita punya konten mingguan. Ini kita tayangin setiap hari Jumat pagi jam 5. Jadi untuk edukasi ke halayak netizen lah. Saat ini kan kayaknya penyuluhan kalau nggak ada di dunia maya, nanti kita kalah sama yang bukan penyuluh gitu Pak. Itu udah penyuluhan salah satunya sekarang menggunakan media sosial ya. Iya, kita lewat YouTube rutinnya. Salah satu ya mohon kanalnya doanya nanti supaya bisa eksis terus gitu Pak. Makanya kita support ini teman-teman penyuluh untuk berinovasi, dan rekan-rekan petani juga saat ini kan sudah menggunakan media sosial ya. Betul. Ya. Ya ini Pak Dr. Boga ya, Pak Boga ya sapaannya Pak Boga, ya. Mohon maaf Pak Boga nih. Ini Pak Boga ini Kepala Pusat Instrumen Standarisasi Instrumen Perkebunan. Pertanian Perkebunan. BSIP Perkebunan gitu ya? Yang banyak ditahu ya, kita BSIP sekarang ini. menggunakan nomenklatur BSIP Perkebunan seperti BSIP Perkebunan. Dan ini mohon maaf saya sendiri belum tahu Kak, tugas fungsi kemudian nanti apa manfaatnya ini, manfaat dan perannya kepada petani, sahabat tani sekalian itu di bagian mananya Mbak kalau BSIP Perkebunan ini? Ini adalah kelanjutan dari Badan Litbang Pertanian dulu. Oh, dulu Badan Litbang Pertanian dengan pusat-pusat dan balai-balai penelitiannya. Ya, kemudian sejak ada BRIN, sebagian peneliti berpindah kepada BRIN. Saya juga mantan peneliti dulu. Oh, Bapak peneliti. Ya, kami dulu fungsional peneliti, dan saat ini Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Tetapi dengan struktur yang hampir sama dengan Badan Litbang. Artinya ada pusat-pusat
Dulu namanya Pusat Penelitian, sekarang Pusat Standarisasi Instrumen. Saat ini berfokus kepada penyiapan standar. Standar untuk dari bibit, budidaya, hasil, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyiapan, input, dan peralatan pertanian begitu. Dan di BSIP Pertanian memang fokus tadi menyiapkan RSNI. Jadi kita rancangan untuk SNI, standarisasi untuk standar nasional Indonesia. Jadi SNI yang terkait dengan pertanian, perkebunan khususnya ini ya. Khususnya perkebunan nanti akan dikawal oleh kami untuk penyiapan SNI-nya sampai dengan implementasi dan penerapan begitu ya. Karena inovasi teknologi itu kan harus distandarisasi juga untuk bisa diterapkan begitu kan. Jadi kami nanti lebih luas lagi dan dinamikanya nanti pasti akan banyak sekali kita terkait dengan hasil-hasil riset yang terstandar, kemudian produk yang terstandar, benih yang terstandar, budidaya teknologi pertanian, termasuk juga hasil produk pertanian yang terstandar. Dan ini penting untuk kita supaya petani kita bisa meningkatkan kualitas produk, kualitas hasil, termasuk peningkatan produksi, supaya kesejahteraan mereka meningkat. Termasuk nanti di sini ada juga terkait dengan nilai tambah dan sebagainya. Karena standar itu menentukan kualitas produk, grade itu mutu itu terkait dengan harga, gitu ya. Nilai suatu barang itu. Nilai barang, kualitas barang, nanti ada nilai tambah di situ. Dan nilai tambah pasti penambahan pendapatan petani kan. Ya, artinya mohon maaf selama ini barang-barang pertanian hasil produk pertanian dari bibit ya. Pertama sebagai contoh bibit. Bibit yang standar. Bibit yang standar tentu bibit yang sudah tersertifikasi. Ya, saat ini masih kita menggunakan 2 jenis sistem untuk sertifikasi. Yang menggunakan sistem sesuai dengan Permentan, artinya ada unit yang untuk mengawasi sertifikasi benih ya, yang kita sebut sebagai BPSB begitu, di bawah Direktorat Perbenihan. Yang kedua menggunakan SNI oleh lembaga LS Pro atau lembaga yang berhak untuk mengeluarkan standar atau sertifikasi, gitu ya. Jadi 2 ini kita gunakan, dan kalau benih sudah berstandar atau berkualitas baik, kita harapkan hasilnya baik, seperti itu. Jadi semuanya dimulai dari standar. Tentu untuk menghasilkan standar ada hasil-hasil kegiatan penelitian, harus ada masukan dari pakar, stakeholder, termasuk industri, pengusaha, pasar, dan lain sebagainya, memberikan masukan kepada kami untuk menetapkan standar ini. Dan kita juga mengawal implementasinya di lapangan. Jadi kira-kira seperti itu. Sebetulnya lebih luas. Artinya bukan hanya kita memiliki dokumen SNI, tetapi juga bagaimana menyiapkan supaya standar itu betul-betul bisa diimplementasikan, diterapkan, dan kita mengawal juga pasti. Artinya kalau selama ini kan kita BSIP itu setahu saya baru 2 tahun ini Pak ya? Ya, memang transformasi dari Badan Litbang Pertanian. Ya. Selama ini udah ada standar-standar itu belum Pak? Sudah. Untuk SNI-nya barang kita gitu? Sudah. Jadi selama ini memang kita memiliki SNI untuk berbagai macam produk, gitu ya. Dan yang melakukan itu ya biasanya lembaga-lembaga yang memang akan mengeluarkan sertifikasi produk itu. Itu swasta gitu ya. atau pemerintahan LS Pro. Tentu yang memiliki standar itu adalah BSN ya, Badan Standar Nasional begitu. Ini kan sistem standar nasional. Baik swasta, baik lembaga-lembaga yang mengeluarkan produk berstandar atau namanya organisasi atau lembaga LS Pro itu harus mengacu kepada SNI, dan SNI ini yang kita siapkan. Berarti di termasuk implementasinya ya, pengawasannya setelah itu. Ya. Artinya yang merancang standar itu di kami, di Bapak, sekarang, di BSIP Perkebunan itu, apapun tentang perkebunan, untuk perkebunan. Dengan segala masukan dari semua stakeholder tadi. Semua stakeholder, karena standar itu untuk diterapkan ya. Jadi kita harus ada kesepakatan, konsensus bersama. Gitu. Termasuk
mohon maaf ini peneliti-peneliti yang dulu bersama di Balitbang, di Balit Palma atau segala macam itu berarti sumber dari sebuah standar itu riset dan inovasi. Riset itu tetap jadi kita dalam menyusun standar ini melibatkan para peneliti, para pakar, dosen perguruan tinggi, para pelaku usaha. Jadi semuanya terlibat. Jadi ini lebih luas dari riset dan inovasi saja sebetulnya. Karena standar itu juga melibatkan semua stakeholder. Termasuk di lapangan ya. Ya, yang penting petani jangan bingung ya. Petani bingung. Jadi petani begini, saya 25 tahun lah ya jadi pegawai Kementerian Pertanian begitu. Udah. 20 tahun saya mendampingi petani. Saya di Jawa Timur, petani sayuran, petani tanaman pangan, hortikultura ya. Tanaman pangan, kemudian beberapa petani perkebunan begitu. Yang menjadi masalah utama adalah jaminan kualitas dari bibit. Kita mulai dulu dari bibit. Dari bibit dulu. Jaminan kualitas mesin pertanian, jaminan kualitas pupuk, kualitas seluruh kualitas bahan yang digunakan oleh petani, material yang digunakan oleh petani harus kita jamin bahwa itu benar-benar. Bayangkan kalau petani nanam sawit, nanam kelapa, misalkan ya, tidak jelas sumbernya, tidak jelas kualitasnya, ditanam. 6 tahun kemudian, 5 tahun kemudian tidak sesuai harapan. Kalau kelapa 2 tahun setengah, 3 tahun ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Tentu menjadi kerugian besar untuk petani kan. Jadi kita harus menjamin dari awal. Jadi gunakan benih, bibit, pupuk, termasuk juga kalau pupuknya tidak sesuai standar juga kualitasnya turun, petani rugi kan. Betul. Jadi kita gunakan semua produk pertanian yang tersertifikasi, terstandar. Bukan apa-apa, tapi untuk menjamin bahwa petani tidak rugi. Agar semua insan yang di dunia pertanian ini, kita ketika berkaitan, bersinggungan dengan produk-produk perkebunan yang ada di Indonesia ini, punya jaminan gitu ya Pak ya? Dan ini jadi sebuah sistem yang baru memang dibangun di Kementerian Pertanian, dengan adanya BSIP ini, baru tetapi kita saat ini merasakan ternyata, oh ini salah satu titik ungkit, kunci untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ya, jadi kita by proses ya, kita menyadari bahwa oh ternyata penerapan artinya inovasi teknologi dan lain sebagainya kan harus didiskusikan juga bagaimana untuk bisa diterapkan, dan ini kita anggap sebagai terobosan di internal Kementerian Pertanian. Kita memiliki kewajiban juga untuk mendampingi petani dan menjamin petani mendapatkan produk, input, kemudian juga bagaimana budidayanya juga kita dampingi sampai dengan hasilnya juga kita beri standar. Karena ekspor pertanian saat ini kan sudah harus mengikuti juga standar yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Dan standar-standar itu disesuaikan, pasti kita harmonisasi. Negara lain ya, sewaktu kita menyusun standar tergantung komoditasnya ya, karena kita tidak ingin juga menyulitkan, ada minimal requirement begitu kan. Kalau sudah bisa dinyatakan sebagai produk berstandar, kita standar, kita oke kayak begitu ya, sebagai sebuah standar. Tetapi kalau produk ekspor kita kan harus menyesuaikan dengan negara tujuan kan. Ya. Itulah kenapa. Kira-kira itu mempersulit orang yang berkecimpung di situ nggak kira-kira? Tidak mempersulit, justru memberikan kepastian. Kepastian, karena misalkan kita mengekspor ya, sebagai contoh kopi lah paling gampang. Kopi banyak tuh deh. Kopi banyak atau kelapa butir misalkan. Tapi sudah kita banyak turunannya dan hilirisasi kelapa, misalkan produk misalkan air kelapa. Air kelapa, santan juga. Santan. Ya? Negara tujuan itu semuanya memiliki standar. Nah, kalau kita tidak memiliki standar, bagaimana mereka mau menerima? Nah, kita menggunakan standar yang sama untuk produk-produk ekspor yang kita sebut, ya kita harmonisasi dengan ISO, dengan kodek, ukuran-ukuran, dengan sistem pertanian organik, dan lain sebagainya yang kita ikuti. Jadi kalau mereka menerapkan sertifikasi, kita juga sama. Dan harmonis gitu loh. Dan kita merefer juga mereka begitu. Jadi kalau mereka, oh kami ingin mengimpor misalkan air kelapa atau kelapa kering atau kopra dengan kualitas seperti ini, oh kami sudah punya standarnya, kami tinggal menggunakan sertifikat SNI sudah bisa diterima, atau sertifikasi kita sudah bisa diterima.
Jadi ini bukan tambah sulit ya, memang itulah sistem yang ada di perdagangan internasional seperti itu, dan untuk dalam negeri juga seperti itu juga. Sekarang orang membeli produk kan harus ada jaminan mutu kan, keamanan pangan, kemudian konsumen juga harus jelas, traceability-nya, kemudian bagaimana mereka memberikan kepastian kepada pedagang, petani, dan pelaku usaha juga harus ada kesepakatan bersama. Artinya di pihak petani ketika sudah memenuhi standar itu, dia punya tambahan nilai produknya gitu ya Pak. Ya, jadi akan lebih otomatis lebih diterima konsumen, karena konsumen. Iya, kita tidak mempersulit ya, tetapi memberikan jaminan kepastian, kesepakatan. Ya. Dan itu menjadi nilai lebih buat produknya nilai si petani itu ya. Begini, kita melihat standar ini kan untuk semua hal ya. Kadang-kadang kita sebagai konsumen, tapi kadang-kadang kita sebagai produsen kan. Betul. Sebagai konsumen, petani kan membeli pupuk, membeli bibit, membeli alsin. Asal udah ada SNI-nya gitu, SNI berarti terjamin. Udah nggak ragu lah ya. Terjamin begitu udah, kan. Beli aja gitu. Kalau tidak ada standar kan tidak ada jaminan. Betul. Banyak sekarang ternyata di luar sana saya juga menemui di lapangan. Sekarang kan banyak yang palsu begitu kan. Palsu kadang namanya diplesetin. Betul. Ponska jadi Poska atau apa gitu. Karena pertanian sekarang sudah menjadi industri, sudah menjadi kegiatan ekonomi yang harus kita kita awasi bersama. Pemerintah harus ada di situ. Pemerintah harus ada di situ. Kalau tidak ada pemerintah di situ, yang kasihan siapa? Yang kasihan pelaku usahanya. Pelaku usaha. Tidak ada kepastian hukum dan lain sebagainya. Petani juga kasihan, tidak konsumen juga kasihan. Standar dan kualitas produk. Kalau komoditas prioritas ada nggak Pak untuk di perkebunan ini? Kebetulan kami memiliki 4 balai. 4 balai? 4 balai. Dulu bekas balai penelitian. Sekarang menjadi balai standarisasi. Balai standarisasi namanya? Balai penelitian Palma. Sekarang menjadi balai standarisasi pengujian. Oh gitu. Pengujian. Dulu Balit Palma ya? Dulu Balit Palma. Berarti mengikuti kan? Iya. Dulu ada Balitas, sekarang jadi balai pengujian tanaman pemanis dan serat. Balai pengujian tanaman industri, balai pengujian tanaman rempah dan obat. Jadi ada 4. Oh, ada 4 dan kami itu perkebunan. Di pusatnya di Bogor. Gitu. Kalau Balit Palma di Manado, Balitas di BSIP-Tas di Malang, BSIP Tri di Sukabumi, dan TROA rempah dan obat di Bogor di sebelah kantor pusat. Gitu. Jadi banyak sekali ya ternyata komoditas unggulannya ya pasti begini. Dalam blueprint pengembangan pertanian Indonesia itu kan ada 2 komoditas kelompok ya. Yang pertama untuk kita capai swasembadanya memang untuk kebutuhan dalam negeri. Itu ya, itu sebagian besar tanaman pangan, tanaman hortikultura lah seperti itu. Tapi ada di dalam blueprint pengembangan sektor pertanian Indonesia itu tanaman yang ditujukan untuk menambah devisa melalui peningkatan ekspor. Dan rata-rata itu komoditas perkebunan. Bukan rata-rata, semuanya komoditas perkebunan. Semuanya karena pangan nggak sampai ya, pangan malah impor ya Pak ya? Ya mohon maaf, karena dari sekitar 650 triliun komoditas ekspor pertanian, nilai ekspor pertanian dalam 1 tahun kan sekitar 620-630 triliun. Itu 580 perkebunan, 590 perkebunan. Sisanya apa? Triliun. Sisanya jadi yang sekitar lain. 92% itu dari sektor perkebunan. Semua. Dan dari sektor perkebunan itu memang ya, mohon maaf ya, didominasi oleh sekitar 89-88% sawit begitu ya. Sawit sebagian besar. Artinya sebetulnya begini, bukan hanya sawit, potensi perkebunan kita masih sangat besar. Karena tadi, mohon maaf, masih mengekspor dalam bentuk mentah. Tidak mengekspor dalam bentuk turunan atau hilirisasi perkebunan lainnya. Kalau sawit kan diekspor bukan dalam bentuk karnelnya kan, bukan dalam bentuk tandan buah segar sawit kan, sudah proses hilirisasinya sudah sampai ke CPO dan produk turunan sawit. Jadi nilai tambah sawit sebetulnya. Kalau kelapa kita beberapa waktu yang lalu masih mengekspor dalam bentuk butir kan. Coba dibayangkan kalau diekspor dalam bentuk VCO, dalam bentuk minyak goreng kelapa, dalam bentuk kelapa kering, dalam bentuk produk olahan kelapa banyak sekali, pasti nilai tambahnya kita prediksi bisa 4-5 kali lipat dari nilai. Iya, jadi sebetulnya bukan karena, mohon maaf, bukan karena memang saat ini komoditas sawit luar biasa industrialisasinya.
Tetapi komoditas lain pun kalau kita industrialisasi pasti akan memberikan nilai tambah, devisa, dan ekspor yang luar biasa untuk negara kita. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Betul. Karena memang sawit sudah memasuki industrialisasi dan hilirisasi sejak lama. Sawit memang bukan hanya tandan buah segarnya saja kan yang dijual kan petani tandan buah segar, tapi kan proses untuk ekspor itu kan minimal CPO kan yang diekspor kan. Nah, CPO itu sudah melalui proses hilirisasi kan. Nah, ke depan ini memang sesuai dengan pemerintahan kita yang akan datang. Pemerintahan Pak Prabowo, Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa hilirisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan keniscayaan kan. Kalau produk-produk perkebunan dihilirisasi, jangan-jangan nilai ekspor kita meningkat 2, 3, 4 kali lipat. Bisa 5 kali lipat. 5 kali lipat kita optimis. Karena semua komoditas perkebunan itu saat ini masih sebagian besar diekspor dalam bentuk yang belum hilir diproses, banget. Ya, belum diproses. Belum hilir banget ya. Kecuali tadi sawit kan memang kan. Sawit, ya. Kopi juga masih dalam bentuk biji, OC begitu kan sebagian. Kopi mudah-mudahan bisa proses lebih lanjut. Apalagi bicara coklat, bicara karet, bicara macam-macam lada, kemudian vanili, kemudian kapulaga termasuk ya. Kapulaga, tanaman rempah dan obat termasuk. Ya, apalagi jamu-jamuan kita di sini sekarang kita di Indonesia itu sangat terkenal dengan tanaman rempah dan obat. Dulu kan dari dulu itu ya Pak. Belanda datang ke sini karena jalur rempah kan, karena tanaman-tanaman rempah dan obat. Nah, itu belum termanfaatkan secara optimal itu. Jadi bisa ditingkatkan, industrinya sudah ada, kita sudah memiliki resep nenek moyang, tinggal tadi distandarisasi produk-produk jamu, produk-produk obat herbal, produk-produk biofarmaka diekspor. Di Kebumen ada produk unggulan nih. Apa produk unggulan? Ada komoditas perkebunan unggulan. Kita punya kelapa genjah entok Kebumen. Oh ya, saya sangat pernah dengar itu ya? Familiar dengan kelapa entok. Kelapa genjah yang dari daerah Kebumen, Banyumas, Gombong dan sekitarnya. Iya betul. Ya. Itu kan produk unggulan kami, ya. Kelapa genjah entok Kebumen. Ini kalau di di kementerian itu, ya. Masa depan genjah entok Kebumen gimana kira-kira Pak gitu? Untuk petani-petani kita ini, saya mewakili bertanya untuk dari petani kelapa yang ada di Kebumen. Saya beberapa waktu terakhir ini selalu berkunjung ke BSIP Palma ya, Bali di Manado. BSIP Palma ya. Mereka memiliki varietas-varietas aksesi kelapa yang luar biasa gitu. Jadi kelapa itu kan dibagi menjadi dua sebetulnya, kelapa dalam dan kelapa genjah. Iya. Ya. Kelapa dalam itu sebagian besar untuk kopra gitu kan, dari hasil produk buah kelapanya begitu dijadikan kopra dan turunannya. Tapi ada juga jenis atau varietas kelapa genjah yang berumur pendek, ya kalau istilahnya tall coconut dan yang genjah coconut ya. Nah, kalau kita berbicara kelapa genjah, pasti produk utamanya ada dua sebetulnya, bukan hanya kelapa, tetapi niranya diambil dan kelapa dalam bentuk ya, kalau genjah memang diperuntukkan lebih kepada buah segarnya. Kelapa muda seperti itu. Nah, tetapi kita juga memiliki varietas kelapa kelapa dalam yang bersifat genjah juga itu ada. Sebagian kelapa hibrida, sebagian ada juga kelapa dalam yang berumur genjah. Contohnya dari daerah Morotai itu ada namanya kelapa bido. Kelapa bido itu kelapa dalam yang penampakan keragaan fisiologisnya seperti genjah. Jadi ukuran kelapanya besar-besar tapi pendek seperti itu. Nah, kalau kelapa yang ada di Kebumen itu memang rekomendasinya untuk diambil niranya dan diambil buah segarnya untuk minuman. Maksudnya masih prospek untuk dibudidayakan di kita kan ya? Prospek karena daerah Banyumas dan Kebumen itu kan penghasil terbesar gula merah. Gula merah ya? Ya, gula merah. Gula Jawa ya? Gula Jawa. Kemudian juga sebetulnya untuk minuman juga kita butuh banyak kelapa. Bayangkan sekarang kan industri rumah makan, restoran, orang
memanfaatkan buah kelapa untuk kesehatan kan juga banyak kan? Banyak sekali ya itu. Sebetulnya di kami juga varietas-varietas kelapa yang khusus untuk minuman juga banyak sekali, kelapa muda itu ya. Untuk kelapa muda, kelapa genja, ada yang namanya kelapa pandanwangi, udah kenal dong? Ya. Kelapa pandanwangi itu dengan aroma yang sangat aromatik ya, segar ya. Kemudian juga rasanya manis. Ada juga pandan manis begitu, ada juga yang kelapa kopior, ada juga kelapa salak, genja dan lain sebagainya. Macam-macam. Ada yang khusus memang kelapa dalam yang untuk diambil hasil produk kopranya begitu kan. Dan itu biasanya yang diambil kelapa yang produktivitas buahnya tinggi. Ada juga kelapa yang diambil untuk niranya. Nah, kelapa-kelapa genja kita yang pendek-pendek itu seperti kelapa entok diambil niranya untuk industri untuk buah, bukan buahnya saja tetapi juga untuk minuman dan nira untuk kelapa Jawa, gula Jawa. Gula Jawa. Luar biasa sekali sahabatan ini, kalau ngobrol nanti nggak ada habisnya nih kita. Saya jadi pengen banget tanya-tanya banyak lain sekali kali kita nih. berdiskusi segala hal terkait perkebunan ya. Ya, tapi mohon maaf ini Pak, udah dikasih waktu banyak banget. Ya. Saya kalau nanya lagi nanti Bapak ini udah ditunggu nih sama peserta rapat lainnya. Oke. Ini hari ini rapatnya kayaknya agak penting ya Pak Kapus ini ya. Iya. Ya, hari ini kita rapat konsensus sebetulnya untuk menghasilkan SNI ya, standar nasional untuk jahe, kunyit, bibit kelapa dalam dan bibit kelapa genja. Oh, genja jadi juga. 4 komoditas itu akan kita hasilkan standarnya hari ini. Penting juga ini berarti momen hari ini ada di Semarang Pak Kapus ini. Iya. Jadi nanti akan mengeluarkan sesuatu yang itu mempengaruhi apa ya? Kehidupan pertanian kita di Indonesia ya itu. Iya, itu iya, efeknya nanti kan sampai ke petani, bagaimana membuat produk yang terstandar sesuai standar dari SIP perkebunan ya. SIP dan perkebunan. Saya terus terang kepada petani begitu ya, kami menangani, kalau di BSIP kan ada tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan gitu. Dan petani perkebunan tentu harus lebih dalam penerapan standarnya karena komoditas perkebunan sebagian besar adalah komoditas komersil dan untuk orientasi ekspor. Jadi saya tadi menyampaikan blueprint pengembangan pertanian Indonesia ke depan itu ada 5 komoditas yang orientasi ekspor. Yang pertama tentu kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, dan lada. Jadi bayangkan pemerintah akan fokus kepada 5 komoditas itu untuk didorong sebagai komoditas andalan ekspor. Dan kita kalau ekspor orientasinya dolar kan, orientasinya devisa kan, dan standarnya harus jelas. Standar jelas dan pasti petani akan sejahtera juga. Kalau bayangkan harga kopi sekarang sangat tinggi, harga kakao sekarang sangat tinggi, harga vanila, lada sangat tinggi, harga kelapa dan sawit sangat menantang, sangat tinggi. Jadi kita siap-siaplah petani itu mendapatkan keuntungan lah, terutama dari sektor perkebunan. Amin. Ini luar biasa mulia berarti tujuan yang dikerjakan itu benar-benar untuk mensejahterakan sahabat tani sekalian. Sama-sama orang Banyumas. Pada Banyumas, wong dewek sahabat tani. Kapan-kapan mampir dong ke Kebumen Pak Kapus. Pengen banget. Nanti kita ngelihat jalan-jalan minum kelapa genja entok Kebumen. Nah, enak juga tuh. Iya memang untuk buah. Deg-degannya enak itu Pak. Manisnya rata-rata 6 brik. Iya. Boleh lah mampir nanti kita jalan-jalan. Gula kelapa kan? Gula kelapanya juga luar biasa. Betul, untuk itu memang. Ada closing statement apa Pak Kapus untuk sahabat tani? Ya, saya mengajak teman-teman petani khususnya di sektor perkebunan untuk tetap optimis ya membangun pertanian kita, dan komoditas perkebunan adalah komoditas yang sangat prospektif, pasar internasional untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri sangat tinggi. Kalau kita melihat tren harga komoditas perkebunan terus naik, kopi naik dalam setahun terakhir ini 2 kali lipat, kakao juga naik 2 kali lipat, dan kita akan sangat sayang apabila tidak kita manfaatkan secara optimal. Jadi tetap semangat, tetap membangun pertanian dan perkebunan Indonesia. Luar biasa ini kita Pak Kapus kita ini semangatnya milenial nih.
Iya. Oke, kita sahabat tani nggak boleh kendor. Iya. Terutama petani yang bergerak di bidang perkebunan, ada instansi yang benar-benar menjaga kita semua untuk tetap bertani dan lebih menguntungkan dan lebih sejahtera kitanya nanti. Oke, kita closing. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun. Matur suwun. Terima kasih Pak Kasum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.